Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran Quran Dekur yang hari ini akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki nilai rasio atau perbandingan antar suku yang sama. Oke, jadi dia adalah nilai rasio yang merupakan nilai perbandingan antar suku. Artinya antara U2, U1, U3, U2 itu dia mendapatkan nilai rasio. Misalkan dari contoh 1, 2, 4, 8. U2-nya rasio U2 per U1, yaitu 2 per 1 sama dengan 2. Atau kita gunakan rasio yang kedua, U3 per U2, 4 per 2 sama dengan 2. Jadi antar sukunya dia memiliki rasio yang sama, yaitu 2. Ciri khas dari barisan geometri, dia merupakan bilangan-bilangan kelipatan. Oke. Untuk barisan geometri, dia punya rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana UN ini adalah suku ke N atau biasa disebut sebagai suku terakhir. A ini adalah suku pertama U1, R adalah nilai rasio, N banyaknya suku. Oke, jadi ada note yang bisa kalian pahami bahwa jika U1 adalah A atau suku pertama, maka U2 pada barisan geometri dia disebut A dikali R pangkat 1. Atau U3 dia itu adalah A dikali R pangkat 2. U4 A dikali R pangkat 3. Di sini kita bisa lihat korelasi atau hubungan antara N dengan N-1 sebagai pangkat dari rasionya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan nilai U8 dari barisan geometri yang memiliki suku pertama 3 dan rasio antar sukunya 2. Oke, di sini kita ketahui bahwa suku pertama yaitu A sama dengan 3 dan nilai rasionya adalah 2. Jika ditanya suku ke-8, kita bisa langsung masukkan rumus untuk barisan geometri bahwa U8 itu A dikali R pangkat N-1, yaitu 7. Tinggal substitusi untuk nilai A-nya adalah 3 dikali R-nya adalah 2 pangkat 7. Jadi 3 dikali 128 sama dengan 384. Artinya, barisan geometri suku ke-8-nya jika A-nya 3 dan R-nya 2 adalah 384. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalkan diketahui barisan geometri dia nilai U1-nya adalah 6 dan U3-nya adalah 54. Yang ditanya adalah tentukan rasionya. Oke. Yang ditanya adalah tentukan rasionya. Di sini diketahui bahwa A-nya atau U1-nya adalah 6. U3 itu sama dengan 54. Kita bisa tahu bahwa U3 dari not sebelumnya, U3 itu adalah A dikali R pangkat 2 sama dengan 54. Di sini kita punya nilai A sama dengan 6. Langsung substitusi ke sini. Berarti 6 dikali R kuadrat sama dengan 54. Berarti R kuadrat sama dengan 54 dibagi 6. Berarti R kuadrat sama dengan 9, artinya R sama dengan plus minus dari akar 9 atau plus minus 3. Jadi rasionya itu bisa plus 3 atau min 3. Nanti tinggal diketahui atau tinggal disesuaikan dengan permintaan dari barisan geometrinya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalkan diketahui ada barisan geometri 2,
8, 32, 128, dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapa besar rasionya? Oke, kalau dari sini kita bisa tinggal lihat ya, dia tuh kelipatan berapa. Atau jika mau digunakan rumusnya, rasio itu adalah U2 per U1 sama dengan 8 per 2, atau nilai rasionya adalah 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau kalau misalkan berapa suku kelimanya? Kalau ditanya berapa suku kelimanya, tinggal kamu lihat. Karena di sini kan udah ada 1, 2, 3, 4. Berarti U5-nya di sini. Karena rasionya adalah 4, berarti nanti ini tinggal dikali 4. Berarti tinggal 128 dikali 4 sama dengan, ini bisa kalian hitung, 128 dikali 4 sama dengan 512 gitu. Atau kalau mau pakai rumus juga boleh. U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 4. A-nya adalah 2, rasionya adalah 4 pangkat 4, atau sama dengan 2 dikali 4 pangkat 4 itu adalah 256. Nanti coba kalian hitung ya. Ini sama dengan 512. Jadi bisa kalian gunakan rumus yang pertama, atau kalau ini simpelnya karena dia sudah diketahui 4, yang ditanya suku kelimanya. Jadi bisa langsung dikali 4. Oke, atau mau pakai rumus juga boleh. Oke, ini untuk contoh dari barisan aritmetika. Barisan geometri, maaf. Oke, nah sekarang kita masuk ke deret geometrinya. Kalau deret itu tetap masih dalam penjumlahan, berarti kalau deret geometri itu adalah penjumlahan dari barisan bilangan geometri. Nah, untuk deret geometri, dia rumusnya ada 3, ya. Jadi kalau deret geometri, untuk R-nya lebih dari 1, dia menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Jadi kalau R-nya lebih dari 1, maka R-nya taruh di depan. Kayak gitu. Nah, kalau R-nya kurang dari 1, R berarti rumusnya A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau kurang dari 1, berarti nanti R-nya taruh di belakang. Atau ada lagi untuk geometri tak hingga. Biasanya dia digunakan untuk yang nilai rasionya kurang dari 1, tapi sampai tak hingga. Misalkan ada sebuah bola dilempar, berapa panjang lintasannya sampai bolanya ini berhenti memantul. Biasa kan kayak gini, tambah lama gitu. Nah, nanti bolanya sampai berhenti memantul di sini. Oke, nah biasanya untuk menghitung panjang lintasan ini, karena kita nggak tahu dia memantul berapa kali, berarti dia disebut sebagai geometri tak hingga, yang rumusnya adalah S sama dengan A per 1 min R, atau biasanya yang dikenal rumus geometri tak hingga itu rumus air, A per 1 min R. Oke, kita coba. Untuk contoh soalnya, diketahui deret hitung 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku pertamanya. Oke, nah karena di sini diketahui A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan, kalau misalkan kalian lihat, boleh langsung itu adalah kelipatan 2, atau kalian tulis U2 per U1, atau 4 per 2 sama dengan 2. Artinya A-nya sama dengan 2, rasionya adalah 2. Yang ditanya adalah 8 suku pertama. Karena dia R-nya adalah lebih dari 1, oke, dengan R lebih dari 1, maka rumus Sn yang kita gunakan adalah A per R pangkat N-1 per R-1. Oke, berarti A-nya A ganti 2 per
R-nya 2 pangkat ini suku ke-8, berarti 2 pangkat 8 min 1 per 2 min 1. Atau sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1 per 1. Atau 2 dikali 255. Tinggal dihitung 2 dikali 255, yaitu hasilnya 510. Ini adalah jumlah 8 suku pertama dari diagram geometri yang bilangan pertamanya adalah 2 dan rasionya adalah 2. Oke, sampai sini kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, ini berupa soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang terpendek adalah 5 dan yang terpanjang adalah 80 cm, tentukan panjang tali semula. Oke, sebenarnya ini adalah contoh soal untuk barisan geometri. Oke, karena ini adalah membentuk barisan geometri, tapi yang ditanya adalah panjang tali semula. Artinya, dari potongan-potongan tali itu harus kita gabungkan lagi dengan jumlahnya, hasilnya berapa. Oke, nah sekarang saya kasih cara simpelnya aja. Kalian logikakan, di sini ada potongan tali sebanyak 5 bagian. Oke, kita mulai dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Ini adalah 5 bagian yang nantinya harus ditambah untuk menentukan panjang tali semula. Bagian yang terpendek adalah 5. Bagian yang terpanjang adalah 80 cm. Oke, yang ditanya adalah berapa hasil ya, berarti kan kita punya harus U2, U3 dan U4-nya berapa sebelum kita jumlah. Berarti harus cari dulu R-nya. Di sini yang diketahui A-nya adalah 5. Lalu U5-nya itu adalah 80. Boleh kita langsung gunakan dulu untuk rumus U5 ya. Berarti U5 itu sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 80. A-nya 5, R pangkat 4 sama dengan 80. R pangkat 4 sama dengan 80 dibagi 5. R pangkat 4 sama dengan 16. Berarti R sama dengan akar pangkat 4 dari 16, yaitu 2. Oke, berarti dari sini kita ketahui bahwa ternyata rasio dari barisan bilangan ini itu adalah 2. Artinya, kalau rasionya 2, maka semua bilangan ini harus dikali 2. Berarti 5 dikali 2 adalah 10. 10 dikali 2, 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. 40 kali 2, benar 80. Artinya, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi, panjang tali semula sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 80 atau sama dengan 155 cm. Oke, sampai sini saya harap bisa kalian pahami. Nanti kalian kerjakan latihannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.